Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik dan konsentrasi. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tutorial menggunakan Microsoft Office. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa Microsoft Office adalah salah satu program ya yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan Microsoft yaitu Microsoft, dan produknya adalah Microsoft Office. Oke, Microsoft Office ini terdiri dari beberapa bagian dan memiliki berbagai perkembangan. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Microsoft Office versi 2013. Oke, bagian daripada Microsoft Office itu apa saja sih? Mari kita lihat di sini ya. Kita lihat Microsoft Office. Oke, ini Microsoft Office 2013. Oke, ini ada beberapa program yang merupakan paket yang terdapat dalam Microsoft Office. Yang pertama adalah Microsoft Access yang berfungsi untuk menggunakan database seperti misalkan database siswa, database perpustakaan, database buku, dan ini bisa digunakan untuk membuat sebuah program database seperti misalkan program perpustakaan. Untuk program stok barang bisa kita menggunakan dengan Microsoft Access 2013. Oke, kemudian Microsoft Excel. Microsoft Excel ini Excel yang berfungsi untuk membuat laporan keuangan, tabel ya. Kemudian hal-hal yang bisa dengan grafik juga bisa. Kemudian yang sering digunakan apalagi yaitu Microsoft PowerPoint yang berfungsi untuk membuat sebuah presentasi. Kemudian yang satu lagi yang sering digunakan adalah Microsoft Word yang berfungsi untuk membuat teks, naskah yang biasa digunakan contohnya dalam membuat sebuah skripsi, makalah, proposal, dan lain-lain. Lebih banyak menggunakan Microsoft Word. Oke, pada kesempatan ini saya akan lebih membahas tentang Microsoft Word. Mari kita sama-sama membuka Microsoft Word 2013. Ada dua cara. Yang pertama dengan cara mengklik shortcut yang ada di sini ya, atau dengan cara klik start. Lalu di sini juga ada. Lalu kita dengan program, kita ke Microsoft Office, lalu kita klik ini. Ya, jadi ada beberapa cara. Oke, saya akan mempraktekkan cara ini ya, karena sudah ada shortcutnya, kita klik 2 kali. Oke, akan muncul seperti ini ya. Oke, lalu kita buka, membuat sebuah dokumen baru. Oke, seperti ini tampilannya ya. Jadi ini nama filenya, nama dokumennya ya, karena defaultnya sebelum kita menyimpan maka defaultnya adalah namanya adalah dokumen 1. Oke, ini adalah tampilan awal daripada program Microsoft Word 2013. Oke, saya akan mulai. Bagaimana cara membuat dokumen baru? Cara membuat dokumen baru ada beberapa langkah. Ya, yang pertama adalah dengan menggunakan file, lalu kita menggunakan new. Kita klik. Oke, seperti ini. Nah, ini berarti sudah siap file yang akan kita buat ya, dokumen 1. Oke. Nah, berarti caranya adalah dengan menggunakan file new, maka akan tampil seperti ini. Ini berarti sudah dokumen yang baru. Ya. Sebelum saya meneruskan Microsoft Word ini, kita akan mengenalkan beberapa tools atau menu-menu yang terdapat dalam Microsoft Word. Menu-menu yang terdapat di sini yang sering digunakan diantaranya adalah menu file ya, seperti ini untuk new untuk membuat baru,
open untuk membuat file baru, save untuk menyimpan file yang kita buat, save as untuk menyimpan dengan nama yang lain, print untuk mencetak. Oke. Kemudian di sini ada home. Home seperti ini tampilannya ya, ini juga akan sering kita gunakan. Kemudian insert berfungsi untuk menambahkan gambar, table ya, terus contoh-contoh seperti ini, banyak lagi, atau tulisan-tulisan indah dapat kita gabungkan dengan menggunakan menu insert. Kemudian pack layout berfungsi untuk menentukan kertas yang akan kita gunakan, ukurannya berapa, margin kanan dan kirinya berapa, kertas yang kita gunakan apakah menggunakan kuarto, legal, atau A4, itu kita gunakan dengan menu pack layout. Oke, itu adalah beberapa menu yang akan sering kita gunakan, dan kita sering akan ketemu dengan penggunaan menu-menu yang ada di file, home, insert, design, dan pack layout. Oke, saya mulai saja. Tadi kita sudah mulai membuat file baru dengan langkah klik file ya, di sini klik file lalu pilih new, itu membuat file baru. Oke, kita coba kita ketikkan saja, misalkan contohnya contoh teks ya. Oke, seperti ini. Oke, saya perbesar ya biar lebih kelihatan lagi dengan menggunakan menu home. Kita lihat di sini ada ukurannya. Oke, saya perbesar seperti ini. Oke, ini contoh teks yang baru kita buat. Oke, bagaimana contoh ini supaya ada di tengah formatnya? Kita bisa menggunakan ini. Oke, ada di tengah ya. Oke, bagaimana supaya di kiri atau di kanan? Ini di kiri, posisinya jadi ada di sebelah kiri, ini di tengah, dan ini di sebelah kanan. Oke ya, itu beberapa contoh teks ya. Kemudian ini kita membuat sebuah judul. Oke, bagaimana dengan nanti paragraf yang akan kita ketik? Seperti apa sih? Kalau ini kan tadi satu baris, bagaimana kalau misalkan dalam satu paragraf? Oke, saya contohkan ya. Saya contohkan misalkan ini. Oke, saya contohkan misalkan di bawah judul. Oke, nah ini coba kita ketengahkan seperti apa ya. Oke, maka dia akan posisinya di tengah-tengah, antara ini tengah-tengah. Lalu bagaimana dengan yang sebelah kiri? Maka akan dia rata di sebelah kiri, di sini ya tidak rata. Bagaimana dengan yang sebelah sini? Maka di sebelah kanannya rata, sebelah kirinya tidak rata, atau kanan kiri rata seperti ini. Nah, ini rata, ini rata. Oke ya, ini akan sering kalian gunakan. Oke, kemudian bagaimana supaya kita misalkan ini kita cetak tebal? Gimana kita menggunakan ini? Ya, lihat terlihat perubahannya ya. Teksnya berubah. Oke, saya coba perbesar biar lebih jelas lagi. Saya gunakan misalkan 16. Oke, ini saya perbesar lagi dengan menggunakan misalkan 20. Nah, ini yang tadi kita buat bold, dia akan lebih hitam ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita dengan coba italic, yaitu memiringkan teks. Oke, seperti ini ya. Jadi miring posisinya, berbeda dengan yang di sini dia tegak tapi ini miring. Oke, kemudian bagaimana kalau misalkan kita bikin garis bawah? Kita berikan garis bawah seperti ini. Oke ya. Kemudian hurufnya bisakah kita rubah? Bisa kita rubah hurufnya. Oke, saya contohkan dengan cara Arial ini kita rubah dengan seperti ini. Oke, seperti ini latih. Ini saya rubah lagi dengan menggunakan seperti ini, contoh teks ya. Ini besarnya huruf atau font, misalkan saya perbesar. Oke, kemudian ada satu lagi, ini adalah warna huruf, misalkan saya berikan warna merah. Oke, seperti ini ya, atau ini saya berubah warnanya menjadi warna lain. Oke, seperti ini.
Oke, ini adalah dasar-dasar dari penggunaan Microsoft Word ini pada menu Home. Lalu bagaimana cara kita menyimpan? Cara menyimpan adalah kita klik File, lalu kita save. Kita taruh di mana, di My Dokumen. Lalu kita ketik nama filenya, contohnya latihan Word 1. Oke, ini nama filenya ya. Oke, seperti ini. Coba kita lihat, ini berarti filenya sudah berubah menjadi nama filenya latihan Word ya. Oke, kita tadi sudah mulai menyimpan. Kemudian bagaimana menutup teks ini yang kita buat? Kita file, kita close. Oke, lalu kita buka. Bagaimana file yang tadi kita buka? Caranya yaitu dengan cara klik open, lalu kita cari file yang tadi Microsoft Word. Secara otomatis dia akan ada di sini ya. Kita klik. Oke, seperti ini ya. Oke, anak-anakku sekalian, ini adalah pengenalan Microsoft Word. Dari mulai kalian membuat file, mengetik rata kanan, rata kiri, jenis huruf, besaran huruf, warna huruf sudah saya sampaikan di sini. Lalu bagaimana cara menyimpan? Setelah menyimpan, lalu bagaimana cara membuka kembali file yang kalian buat? Saya berharap ini kalian bisa pelajari di rumah dan kalian bisa praktekkan di rumah. Oke, nanti saya akan lanjutkan dengan menu-menu selanjutnya. Oke, dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.